Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, baik, hari ini Ustazah akan mencoba menjelaskan materi terkait penjumlahan dan pengurangan menggunakan teknik menyimpan. Nah, mungkin sebelumnya Ustazah juga ada menampilkan video juga terkait tentang penjumlahan dan pengurangan bersusun pendek. Nah, tapi kali ini cara bersusun pendeknya itu ditambah lagi dengan teknik menyimpan ya. Kalau kemarin angkanya itu mungkin di bawah 9, nah sekarang bisa kita ambil di bawah 10. Jadi tekniknya itu seperti ini. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah belajar ya terkait penjumlahan dan pengurangan dengan bersusun pendek. Nah, untuk hari ini Ustazah akan mengajarkan bagaimana sih kita menghitung dengan teknik menyimpan. Ketika Ustazah punya soal, kita belajar penjumlahan dulu ya teman-teman. 2653 ketika kita tambahkan dengan 3.392 sama dengan berapa? Mungkin Ananda masih ingat ya, bagaimana sih menyelesaikan soal seperti ini? Caranya dengan cara bersusun iya betul, bersusun pendek. Seperti ini. 2653 kita tambah dengan 3.302. Kalau untuk penjumlahan ya, kita tidak ada teknik menyimpan. Oh maaf, ada teknik menyimpan ya. Kita tambahkan dulu. 3 tambah 2 5. 5 tambah 0 5. 6 tambah 3 9. 2 tambah 3 5. Nah, kalau ini itu tanpa teknik menyimpan seperti yang kita pelajari kemarin. Tetapi untuk hari ini Ustazah akan memberikan soal bagaimana sih menghitung cara menyimpan itu. Misalkan Ustazah punya soal 7.830 ditambah 2.255. Nah, caranya sama ya, kita menghitungnya dengan bersusun pendek. Kita tulis dulu 7.830 ditambah 2.255. Nah, gimana? Ananda di rumah sudah bisa mengerjakan ini dengan cara teknik menyimpan? Caranya seperti ini. Kita tambahkan dulu bagian satuannya seperti kemarin ya yang sudah Ustazah ajarkan. 0 ditambah 5 5. Kemudian puluhannya 3 ditambah 5 8. 8 ditambah 2. Nah, 8 ditambah 2 ini berapa jumlahnya? Iya betul, 10. Gimana Ustazah cara menyimpannya? Nah, cara menyimpannya kita taruh di bawah sini itu yang satuan. Yang bagian satuan ya teman-teman. Nah, kalau 10 ini yang satuannya yang mana? Iya, yang satuannya ini 10 0, kemudian yang puluhannya itu 1. Jadi yang kita simpan di sini adalah satuannya. Terus puluhannya dikemanain Ustazah? Dikemanain ya kira-kira? Iya betul, dinaikkan ke angka sebelahnya. Kalau di sini di angka ribuan ya teman-teman. Jadi satunya tadi puluhannya ini kita naikkan ke angka ribuannya. Kemudian kita jumlah ketiga angka ini. Hasilnya berapa ya? 1 ditambah 7 ditambah 2. Iya benar, hasilnya 10. Jadi hasilnya itu 10.085. Itu salah satu cara teknik dengan cara menyimpan. Nah, coba kita cara
kita kerjakan lagi soal selanjutnya ya. Masih sama ya penjumlahan dengan teknik menyimpan. Ustazah ini punya soal 1693 ditambah 5204. Berapa ya hasilnya? Anak-anak di rumah boleh sambil menghitung ya. Jika mau nggak apa-apa, hitung sendiri. Nah, nanti dicocokkan sama ustazah. Sama nggak ya kira-kira hasilnya? Oke, kita lanjut menghitung. Nah, dari angka-angka ini kita coba kerjakan dengan cara yang sama, dengan cara bersusun pendek. Kita tulis angkanya 1693, kita tambahkan dengan 5204. Nih, hasilnya kita hitung sama-sama ya. 3 ditambah 4, 7. 9 ditambah 0, 9. 6 ditambah 2, 8. 1 ditambah 5, 6. 6897. Soal selanjutnya, ustazah punya angka 1200 ditambah 2900. Kira-kira berapa ya jumlahnya? Oke, kita langsung jumlahkan. 1200 ditambah 2900 hasilnya adalah 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0 lagi. 2 ditambah 9, berapa jawabannya? Iya, 11. Kita gunakan teknik menyimpan tadi ya, 11. Kita tulis deh kalau lupa. Nah, 11 ini ada angka puluhan dan satuan. Angka satuannya yang paling belakang, angka puluhannya yang depan. Kira-kira yang di sini yang disimpan satuan atau puluhan? Iya benar, yang satuan ya teman-teman. Nah, puluhannya dikemanain? Puluhannya ini kita naikkan di atas angka 1 atau di atas angka ribuan ini. Tergantung soalnya ya teman-teman. Kalau misalkan teknik menyimpannya itu ada di puluhan, kita bisa tambahkan angka satunya itu di angka ratusan. Nah, kalau sekarang kan karena teknik menyimpannya itu kita ada di ratusan, maka angka puluhannya tadi kita naikkan ke angka ribuan. Paham ya teman-teman? Nah, sekarang kita jumlahkan nih ketiga angka ini. 1 ditambah 1 ditambah 2, hasilnya 4. Nah, seperti itu caranya. Inilah hasilnya penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dan juga teknik menyimpan. Kira-kira anak-anak sudah bisa dipahami? Insya Allah sudah ya. Nah, jika sudah, kita akan lanjutkan ke teknik pengurangan, sama dengan teknik tanpa menyimpan dan juga dengan teknik menyimpan. Kita lanjut. Sebelumnya mohon maaf ya, tadi ada sedikit kesalahan. Harusnya pengurangan dengan tanpa teknik meminjam ya, dengan teknik meminjam. Terus dengan pengurangan dengan teknik meminjam. Jadi kita ada dua, sama seperti penjumlahan tadi. Untuk teknik pengurangannya, yang pertama pengurangan tanpa teknik meminjam. Ini biasa kita kerjakan seperti soal-soal sebelumnya. Jadi kita mengurangnya itu tanpa meminjam. Nah, ustazah akan memberikan contoh soalnya seperti ini. Ustazah punya angka 5478. Kita kurangkan dengan 1254. Berapa jumlahnya? Nah, kita coba hitung ya dengan cara pengurangan tanpa teknik meminjam. 5478 kita kurang dengan 1254.
Ini kita kurang biasa ya, nggak ada pinjam meminjam. Oke, kita lanjut. 8 dikurang 4. 4. 7 dikurang 5. 2. 4 dikurang 2. 2. Dan 5 dikurang 1. 4. Jadi hasilnya 4.224. Nah, sekarang coba kita mengerjakan soal dengan pengurangan dengan teknik meminjam. Ini soal 1 ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, sekarang dengan teknik meminjam. Jadi kita meminjam di angka yang lain. Contohnya seperti ini. Ustazah punya angka 4.249, kita kurangkan dengan 1.926. Nah, coba kita dengan bersusun pendek ya mengulanginya. 4.249 kita kurang dengan 1.926. Nah, ini dengan teknik meminjam. Ingat, meminjam. Jadi kita pinjam ke angka sebelahnya. Coba kita kurangi dulu dari angka satuan. 9 dikurang 6. Berapa hasilnya? 3. 4 dikurang 2? 2. 2 dikurang 9. Bisa tidak ya 2 dikurang 9? Atau dibalik bisa aja 9 dikurang 2? Oh, nggak bisa ya kalau dibalik. Tetap ya, jadi 2 dikurang 9 tidak bisa. Nah, karena tidak bisa dikurang, maka 2 ini tadi kita coba pinjam ke angka yang ada di depannya. Ya, bukan di belakang, tapi di depan 2, yaitu angka 4. Kita pinjam angka 41. Ya, kemudian kita tulis angka satunya di sini. 4-nya kita coret ya, karena 4 tadi sudah diambil 1, dipinjam 1 dengan oleh angka 2, maka 4 ini berkurang tidak? Berkurang. 4 dikurang 1 hasilnya 3. Jadi di sini angka 3 ya teman-teman, bukan 4 lagi, karena satunya kan sudah dipinjam oleh 2. Nah, cara menghitungnya, karena 1 dipinjam oleh 2, maka ini menjadi puluhan ya. Jadi ini kita ibaratkan menjadi angka 12. 1 dan 2. Satunya dari 4 tadi itu sebagai puluhan, 2-nya sebagai satuan. Kemudian 12 kita kurangi 9, hasilnya berapa? 3. Kita tulis 3 di bawah sini. Ya. Kemudian yang depannya bukan 4 lagi ya, yang seperti Ustazah bilang, 4 tadi sudah berkurang menjadi 3. 3 itu kita kurangkan dengan angka 1, hasilnya 2. Nah, itu adalah contoh ya pengurangan dengan teknik meminjam. Kita coba lagi ya soal selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Masih sama dengan cara pengurangan dengan teknik meminjam. Saya punya soal nih, 5.176 dikurang dengan 2.328. Caranya sama, tekniknya sama, mengurangnya sama ya. Mau angka berapapun, kalau dengan teknik meminjam akan sama caranya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya, langsung kita kurangin. Nah, kalau tadi pengurangnya itu ada di salah satu tempat bilangan. Kalau tadi kan di tempat ratusan. Nah, sekarang tidak hanya di tempat ratusan, tapi bisa di mana aja. Entah itu pengurangannya, peminjamnya ada di satuan, entah itu ada di puluhan, ratusan maupun
Kalau ini enggak ya, jadi di antara 3 ini aja teman-teman, seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini ada, nah dia ini minjem ke siapa? Kan nggak bisa. Ya, nah jadi soal yang ini itu ada dua yang harus meminjam. Coba kita kerjakan, yang mana aja sih kira-kira? Nah, coba yang pertama dari satuan 6 dikurang 8 itu harus meminjam atau tidak ya? Iya, harus meminjam. Berapa yang harus meminjam? 6 atau 8? Yang 6 ya. 6 kita pinjamkan ke angka 7. 6 jika kita pinjamkan ke angka 7, maka 7-nya itu berkurang atau bertambah? Berkurang. Kita coret angka 7-nya, kita ganti dengan 6. Kemudian kita tulis 1. Ya, seperti tadi. Satunya ini adalah pinjaman dari angka 7 untuk 6. Jadi di sini angkanya 16 ya, teman-teman. Angkanya 16. Nih, sudah tulisnya yang lain nih, 16 dikurang 8. Biar nggak bingung. Ya, satunya kan dari 7. Ya, kemudian 7-nya berkurang jadi 6. Nah, ini kita kurang dulu. 16 dikurang 8 berapa? 8. Kita tulis 8 di sini di bawah satuan. Kemudian kita lanjutkan ke pengurangan yang puluhan. Nah, tadi 6 dikurang 2 berapa jumlahnya? 4. Kita tulis angka 4. Kita lanjut lagi ke ratusan. 1 dikurang 3. Apakah bisa jika 1 dikurang 3? Iya, tidak bisa ya, karena angka 1 lebih kecil dari angka 3. Maka dari itu kita gunakan teknik meminjam. Kita pinjamkan lagi angka 1 ini. Kita pinjam ke angka 5. Ya, otomatis angka 5-nya akan berkurang. Kita pinjamin dulu. Tadi sudah pinjam 1. Kemudian 5-nya kita coret karena dia berkurang 1 menjadi angka 4. 4-nya boleh disimpan di samping atau di atas sini ya, terserah. Yang penting kalau paham kan gak masalah mau disimpan di mana aja. Nah, kemudian ini kita hitung dulu ratusannya. 1 dengan 1 jadinya kan 11. 1 yang ini puluhan, 1 yang ini satuan. Kita kurang 3. Berapa jumlahnya? Iya, 8. Sama ya kayak itu, 8. Kita tulis 8 di sini. Kemudian untuk yang terakhir 4 tadi yang sudah dikurang oleh 1, yang dipinjam 1 di ratusan ini, kita kurangi 4-nya, dikurang dengan 2. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya 2848. Begitu caranya Nanda yang salih dan salihah. Semoga dengan penjelasan ini bisa membuat Ananda semua mau jadi paham ya akan materi tentang matematika. Ya, khususnya yang pengurangan ini ya. Pelan-pelan dipahami, kemudian terus-menerus mencoba mengerjakan soal di rumah. Jika kesulitan bisa minta bantu ayah bundanya atau kakaknya ketika ayah bundanya sibuk ya. Seperti itu. Insya Allah jika kalian pelan-pelan belajarnya, dipahami, pasti bisa. Nggak akan sulit kok ya. Nah, itu aja dari Ustazah. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya, walaupun sedikit nggak apa-apa, insya Allah bisa membuat Anda paham. Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.